Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pustaka Dr. Mulyadi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana kita menginstal salah satu aplikasi otomasi perpustakaan yang bernama English Lite versi 3 dengan menggunakan SAMPP atau Exam. Baik, aplikasi ini sudah diberikan akses ya untuk di-download dari Perpusnas Go ID ya. Ini kalau kita lihat di Google, kita cari saja misalnya English Lite ya. English Lite. Nah, kita klik ya. Kemudian ini ada tulisan English Lite. Kita klik saja. Kemudian muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Ini laman yang resmi dari Perpusnas Go ID. Kemudian kita cari installer ya, installer, kemudian platformnya. Nah, ini kita bisa unduh aplikasinya dari sini ya. Nah, ada yang English Lite yang portable ya, portable. Kemudian juga ada yang kita installnya. Ini yang portable-nya. Kita juga bisa install dari dengan tanpa bukan portable, tetapi dari menggunakan SAMPP-nya dari manual ya. Ini kita ambil yang source code yang langsung dari English Lite. Ini kita bisa ambil sebesar 367 MB ini. Kemudian database-nya yang ini dua ini ya. Bisa diambil dari sini. Kemudian kita juga akan ambil SAMPP-nya ya, yang versi yang cocok dengan English Lite. Ini di sini bisa saja pakai menggunakan yang versi 5 ya. Ini 5,5 atau yang lainnya yang support ya. Nah, selain dari sini juga saya telah memberikan akses ya. Silahkan diakses dari rebrand ya, rebrand, kemudian .ly garis miring English Lite 3 ya. Nah, ini kemudian enter. Rebrand, bentar ya, rebrand .ly kasih English Lite 3 Mulyadi ya. Tadi tanpa Mulyadi jadi tidak bisa ya. Oke. Nah, bisa juga dari sini, silahkan. Nah, ini ya. Tinggal kita unduh saja. Ini kita download ya, download. Kemudian tetap download. Nah, jadi pada kesempatan ini ya, ini ada sekitar 464 MB saya kasih akses ini sambil kita mendownload ya, mendownload. Kita bincang-bincang sedikit tentang English Lite ini. Ini akses yang saya buat ini ada 3 di dalamnya ya. Ada SAMPP-nya, kemudian juga ada bangunan English Lite-nya atau rumahnya English Lite-nya, baru kemudian ada juga database-nya ya. Kalau kita cari dari sini sebenarnya bisa dari sini ya. Kita ambil SAMPP-nya, kita download dulu dari internet misalnya kan. Kemudian ini English Lite source code-nya, ini yang 367 itu kita ambil. Kemudian yang ini juga kita bisa ambil. Nah, ini kan digabung dengan ini sudah berapa, 400 ya. Kemudian ditambah SAMPP-nya. Makanya di sini sampai 464 ya. Yang saya akseskan ini biar sekali saja download gitu ya, tidak cari-cari lagi. Sebenarnya sama saja ya, karena English Lite ini sudah diberi akses secara resmi dari Perpusnas Go ID ini, dan kita terutama insan perpustakaan ya, ini harus sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kita bisa menginstal aplikasi English Lite ini ya, karena kita sudah mulai beralih ke dari bentuk yang manual ke bentuk yang digital. Jadi ini kita installnya di download ini agak lama ya. Ini kita
menunggunya sampai kemungkinan bisa sampai 10 menit ya. Tapi ini adalah proses yang harus kita lalui ya, karena saya sengaja membuat dari nol ini komputer ini tanpa ada program aplikasi English Lite-nya ya. Kemudian kita download dari awal, kemudian sampai kita install. Jadi posisinya pada kesempatan ini terdownload, kemudian kita install sampai P-nya, kemudian juga kita install aplikasi English Lite-nya. Kalau seandainya sampai berhasil, kemudian langkah-langkah berikutnya mungkin bisa di part berikutnya. Tapi ini adalah langkah dasar ya, langkah utama dasarnya. Kalau kita bisa menginstal ini berarti kita sudah tidak lagi ketergantungan kepada programmer ya. Kalau dulu kita minta install aplikasi ini di programmer, kemudian bahkan kalau zaman dulu itu kita berbayar ya, artinya kita upah instalasinya ya, upah kemudian mendesainnya. Nah sekarang kita sudah saatnya kita sendiri yang mendesain ya. Ini memang agak lama ya, tapi ini harus kita kita lakukan langkah-langkahnya tahap demi tahap ya. Jadi kemungkinan nanti cuma dua kali ya. Pertama kita download ini English Lite-nya, kemudian kita install sampai P-nya, kemudian kita install English Lite-nya, baru bisa kita gunakan aplikasi itu. Sambil menunggu ya, kita juga masih tetap berbincang-bincang kembali terkait dengan English Lite ini. English Lite ini sudah familiar ya di kalangan ilmu perpustakaan, terutama para mahasiswa ya yang memang belajar untuk mengotak-atik ya atau mendesain ya program-program otomasi yang sejajar dengan English Lite ini ada namanya Slim ya. Nah ini mungkin kita juga sambil kita bukan membandingkan ya, tapi semua otomasi itu sama ya, English Lite juga Slim juga prinsipnya sama. Jadi untuk memudahkan temu balik informasi, untuk memudahkan pengelolaan buku-buku yang ada di perpustakaan, pencetakan barcode, pencetakan kartu anggota. Jadi ada dua ya. Nanti juga bisa dilihat di part lain ya, selain dari English Lite ini juga ada Slim ya, Slim yang sekarang itu Slim 9 ya, Boolean 9. Nah itu juga sejajar dengan English Lite. Jadi aplikasi di Indonesia itu ada dua macam ya. Ada yang sementara yang familiar, bukan berarti yang lain juga tidak bagus ya, tetapi yang dua ini yang familiar yang digunakan. Kalau Slim itu dari Dikbud ya, Kemendikbud yang ada developernya ya, rombongan Mas Hendro Wicaksono dengan yang teman-teman itu bisa mengembangkan itu, kemudian kita ambil, sudah open source juga ya. Ini kalau mungkin ini sekedar karena sambil menunggu ya, ada tambahan sedikit ya. Kalau di Slim juga nanti ada itu, tinggal Slim saja ya, Slim ya. Nah, kalau kita tulis Slim seperti ini juga hampir sama ya. Ini hanya sebagai tambahan saja karena ini sambil menunggu ya. Nah ini juga sama, kalau kita tadi English Lite yang ini ya, nah kita di Slim juga ada, nanti silahkan nanti juga dicoba untuk diinstal ya. Nanti bisa dibandingkan mana yang kelebihan kekurangan. Nah ini ya di Slim juga sama ya. Nah ini bisa diambil. Nah ini kan ada yang portable-nya, ada juga yang source code-nya ya, sama seperti English Lite ini juga ada yang portable, ada yang portable, ada yang source code ya. Nah, dua-duanya kalau kita sudah bisa proses penginstalannya dengan yang English Lite ini dengan yang Slim juga hampir sama ya. Nanti tinggal cari saja cara instalasinya. Baik, kalau ini ya saya hanya artinya saya hanya memberikan pandangan bahwa selain
Enlist Lite juga ada Slim. Ini yang silahkan nanti bisa dicoba. Ini ada source code juga, ada portable-nya yang sama-sama nanti hasilnya juga hampir mirip ya, karena memang orang yang membuat programmer yang membuat otomasi perpustakaan itu juga mempunyai mempunyai tujuan yang sama ya, memudahkan temu balik, kemudian memudahkan pembuatan dan pengelolaan buku-buku atau sumber informasi yang ada di perpustakaan. Ya, ini memang agak lama ya, ini baru 175 ya, 170-an, sementara 400-an ya. Nah, ini separuh belum nyampe ya, tapi ini harus dilalui ya, karena prosesnya kita harus melalui download dulu aplikasinya ya. Sebenarnya bisa saja saya buat misalnya waktu download tidak harus saya download gitu, sudah saya download, tapi itu artinya kan saya tidak memberikan penjelasan dari awal. Kalau ini memang dari awal, dan nanti silahkan dicoba langkah-langkahnya satu persatu dengan pelan-pelan gitu kan. Nanti sudah terinstall, sudah terdownload, kemudian kita ekstrak, sudah diekstrak kita install sampai P-nya, kemudian kita install juga Enlist Lite-nya. Jadi gitu ya. Ini yang Slim ini kita tutup kembali. Nanti juga saya sempat buat untuk yang Slim ini ya, kalau ingin lihat di channel saya ini untuk tambahan saja ya, kalau ingin bagaimana menginstal Slim Boolean ini juga sudah saya sempat buat agar juga bisa dipahami bersama ya. Nah, ini di pustaka Dr. Mulyadi ya, ada channelnya, silahkan nanti dikunjungi ya. Ini ya di pustaka Dr. Mulyadi ini. Kita sambil nunggu ya, bincang-bincang. Ini di video saya yang sempat saya juga tutorialkan bagaimana menginstal Boolean ya, Slim ya, Senayan Library Management System. Nah, nanti silahkan dicoba ya. Ini kalau tidak salah ya mungkin ini urutannya ya, nanti bisa dilihat. Ini oke, ini yang ini ya. Nah, ini install Slim 9 Boolean. Nah, ini menginstal otomasi perpustakaan ya. Bahkan kalau mau coba-coba untuk arsip ini juga silahkan ya. Tapi ini yang perpustakaan yang Slim ini yang sudah saya tutorialkan, nanti silahkan juga dicoba ya, dilihat, dipraktekkan gitu ya. Karena ilmu perpustakaan ini bukan hanya teori ya. Nah, ini saya tutup yang Senayannya ya. Nanti mungkin di lain kesempatan kita kembangkan untuk yang Senayan itu, tapi kita fokus kepada Enlist Lite. Nah, jadi pengetahuan tentang perpustakaan sekarang ini sudah semakin berkembang ya, sudah semakin banyak. Dari 2 aplikasi ini saja kita sudah bisa beralih dari aplikasi yang dari pengelolaan yang manual, kita berubah kepada pengelolaan yang digital. Ini masih agak lama ya. Nah, sambil menunggu, terpaksa kita menunggu. Ini baru 200 ya, sementara ada 400-an ini. Tapi tetap ya harus kita lakukan ini ya, harus kita lalui tahap ini supaya kita memang dari nol kemudian membuat aplikasi ini ya. Jadi ini seperti yang tadi saya sampaikan kembali, bahwa memang ini sudah saatnya ya, sudah saatnya para pustakawan, masyarakat umum yang memang mungkin mempunyai ada rasa ketertarikan di bidang ilmu perpustakaan, ini otomasi ini juga bisa dikembangkan ya, jadi bukan hanya orang perpustakaan saja. Biasanya sekarang juga orang-orang yang bukan ilmu perpustakaan, kemungkinan di rumahnya ada banyak koleksi buku ya, untuk menatanya kan bisa kita gunakan aplikasi. Karena
otomasi perpustakaan ini adalah kalau orang perpustakaan bilang itu sudah muaranya dari ilmu perpustakaan itu ada di otomasi perpustakaan. Karena di otomasi perpustakaan ini sudah ada semua ya, bagaimana membuat katalog, bagaimana membuat barcode, bagaimana membuat klasifikasinya, nanti ada EDDC juga ada ya, nanti semuanya berkumpul di sana. Jadi orang-orang yang belajar ilmu perpustakaan, belajar katalog, nanti beralih di aplikasi ini dikumpulkan menjadi satu. Itu yang saya maksud sebagai muaranya ya, muara dari ilmu perpustakaan. Nah, dengan seperti itu kan kita semua yang kita kita pelajari, misalnya kita belajar tentang layanan, ternyata di otomasi juga layanannya sudah ada gitu kan. Bagaimana kita mengklasifikasi buku, nanti di otomasi sudah ada klasifikasinya. Nah, ini ya kembali saya sampaikan bahwa untuk ilmu perpustakaan di zaman sekarang sudah berangsur-angsur sudah hampir sejajar dengan tenaga ataupun dengan profesi-profesi lainnya, para pustakawan itu ya, para pustakawan, karena ada yang arsiparis, ada pustakawan, ada peranata komputer, ada peranata humas ya, kemudian akuntan, yaitu semua yang bidang-bidang profesi itu perpustakaan juga sudah mulai sejajar, baik di dalam pengembangan berbagai aplikasi, juga pengembangan dari berbagai kebijakan-kebijakan. Misalnya kita di perpustakaan sudah payung hukumnya sudah ada, Undang-Undang 43 tahun 2007. Nah, dengan payung hukum itu kita bisa sejajar dengan yang lainnya. Baik, ini kita install saja masih download saja masih lama ya. Ini juga tergantung dengan kekuatan dari sinyal internetnya ya. Mungkin kalau ini sinyal internetnya standar ya, jadi lambat mungkin ya. Tapi ini juga sudah 300 ya, sudah lumayan ya 300. Ini 464 ya, jadi tinggal 100 lagi mungkin sudah 1/4 3/4 ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa terdownload semua sehingga kita bisa nanti diinstal ya English slide-nya. Jadi kembali saya sampaikan, pertama kita boleh ambil dari English slide ini ya, dari yang sudah yang sudah diberi akses oleh Perpusnas Go ID. Ini ada dua ya, ada yang English slide, ini bangunannya ya, ini bangunannya atau rumahnya. Biasanya kalau aplikasi yang berbasis website itu dua, satu bangunan rumahnya, ini database yang masih kosong ya. Nanti database-nya ditaruh di MySQL, kemudian yang ini, yang bangunannya atau source code bangunan English slide ini nanti taruh di htdoc ya, dengan menggunakan bantuan dari server SAMPP gitu ya, server SAMPP. Kemudian cara membukanya nanti kita ya menggunakan bisa dengan Google Chrome, bisa dengan Mozilla, bisa dengan Opera Mini. Nah, jadi aplikasi yang berbasis website ini sudah istilahnya fleksibel dan dia membukanya dengan menggunakan browser dari Mozilla atau Google Chrome. Oke nih ya, 370-an ya, masih tinggal sedikit lagi. Baik, nanti kalau misalnya kesulitan, bagaimana sih cara menginstalnya gitu ya, untuk yang English slide ini ya bisa saja, kan sekarang itu semuanya sudah bisa, informasi itu kita bisa ambil ya di internet. Di sini ada, tinggal tulis saja di sini kalau seandainya ini bagaimana cara menginstalnya gitu ya, tulis saja cara install gitu ya, cara install English slide 3 gitu ya.
3. Nah gitu. Ini mudah-mudahan ada ya contohnya. Biasanya orang-orang telah membuat ini cara install English Lite ya. Mungkin di sini ada panduannya atau kalau tidak ini ya cara mengunduhnya ini ada ya, permanen, boleh banyak ini. Nanti kalau mau lihat ini cara install English Lite, ini juga bisa dipelajari ya. Nah ini katanya mulai dari mana? Nah ini cara install sampai P. Nanti kalau kita sudah download ya, ini saya mendahului langkah-langkahnya ya, biar nanti begitu sudah dapat kita langsung saja install sampai P. Kemudian masukkan folder English Lite. Nah itu yang saya maksud, ada 2 ya. Nanti ditaruh di sampai P htdoc. Nah kemudian buka phpMyAdmin, kemudian buat database ini dari phpMyAdmin. Inilah yang database itu yang nanti ditaruh di MySQL. Ini databasenya kemudian diimpor dari ini yang sudah kita download tadi ya. Kemudian lakukan konfigurasi. Nah ini penyesuaian dari config-nya ya, konfigurasinya, main local php konfigurasi dengan menulis ini nanti ya, English Lite. Portnya 3306. Nanti kita lihat sampai P-nya berapa ya. Jadi hanya sederhana seperti itu. Kemudian setelah selesai nanti tinggal ketik localhost English Lite 3 gitu kan. Nanti username-nya sama password-nya English Lite sama dengan selesai ya. Jadi sederhana cara menginstalnya, tapi ini nanti kita praktekkan ya. Nah ini karena sambil menunggu ya, ini masih tinggal 400-an ya. Ini sudah 464, berarti 40 kilobyte lagi. Ya kita sambil menunggu ya. Nanti kita akan coba bagaimana cara instalasinya. Ini sudah ada. Ini kita sudah dahulukan ya sebelum kita mendapatkan filenya ini. Jadi kalau dulu kita mau install ini, kita panggil programmer gitu kan, kemudian diinstalkan. Kemudian sudah jadi, kita tinggal hanya dikasih password yang ini saja, yang English Lite sama dengan, cuman dikasih ini ya. Kalau rusak nanti kita kembali lagi telepon programmernya, ini rusak aplikasinya gitu kan. Nah itu jadi kita masih ketergantungan atau dalam bahasa lainnya itu masih dijajah ya. Nah sekarang kita sudah berusaha untuk merdeka, untuk membuat sendiri. Jadi kalau dulu kita dikasih sudah jadi ya, sudah makanannya sudah jadi gitu. Kalau ibarat makanan kan, kalau kita mesti dikasih roti sudah jadi. Kalau sekarang dikasih gandumnya dulu. Nah ini kita download gandumnya, istilahnya gandumnya, gulanya, ada 3 macam tadi ya. Ada mungkin nanti pewarnanya dan yang lain-lainnya ya. Nah itu baru kita olah sendiri. Nah kalau kita misalnya rusak, tidak sesuai ya, kita buat lagi gitu kan, karena memang bahannya masih ada gitu kan, gandumnya masih ada kalau ibarat kita makanan. Jadi ini juga datanya masih ada, kalaupun rusak kita install kembali, udah seperti itu ya. Jadi ini mungkin karena agak lama ya, jadi ini baru 1 tahap. Jadi kita ada 3 tahap ya. Pertama download aplikasinya. Di dalam aplikasi itu nanti ada 3, ada sampai P, ada bangunannya, source code-nya tadi ya, ada database-nya. Bangunan dan database nanti kita setting ya, terus kemudian exam setting. Jadi ada dua langkah lagi, mungkin bisa memakan waktu sampai 20 menitan ini ya. Ini sedikit lagi ya, ini udah hampir selesai. Kalau ini selesai, kita langsung coba install ya. Oke, ini cara installnya. Kemudian ini tadi cara ambilnya di sini bisa, atau mengambil dengan yang ada di yang saya sudah kasih akses dari Google Drive ya. Nanti silakan tadi rebran.ly / English Lite 3 Mulyadi gitu, bisa langsung tinggal
Oke, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Coba kita lihat. Kita akan mulai ya langkahnya. Yang pertama, ini yang sudah kita download. Nah, ini ya. Ini slide 3. Oke, kita akan praktekkan satu persatu. Pertama, katanya di sini ada install sampai P ya. Oke, kita akan ikuti saja yang ini. Install sampai P. Oke, ini sudah, anggaplah ini sudah selesai ya. Kita install sampai P dari ini ya. Oke, ini dari oke, ini install sampai P. Nah, ini sampai P-nya ya. Klik, kemudian kita buka. Nah, ini sampai P-nya ya. Sambil berjalan nanti kita juga bincang-bincang kembali. Oke, ini install sampai P-nya. Nah, ini tinggal yes. Ini juga memakan waktu yang kurang lebih 10 menit ya. 7 sampai 10 menit gitu ya. Ini karena ini dianggap sebagai servernya ya. Nanti kita, nah ini kalau sudah terinstall sampai P-nya ini, baru nanti kita ada satu langkah lagi ya. Kita akan install aplikasinya next. Nah, ini bisa ditaruh di C, bisa ditaruh di D ya. Ini karena ini contoh, kita di C saja nggak apa-apa ya. Next, next lagi, kemudian next. Oke, ini menunggu ya. Ini juga memakan waktu 5 sampai 10 menitan gitu ya. Oke, ini ya, ini ya, 5 sampai 10 menitan yang ini ya. Oke, kembali kita bincang-bincang lagi. Jadi ini sampai P ini adalah servernya gitu. Jadi internet, biasanya pakai internet kan. Kalau ini kan kita menggunakan internet, menggunakan WiFi gitu kan, ini WiFi. Tapi sampai P ini kita nanti tanpa WiFi ya. Jadi kalau kita di kantor atau di lembaga yang kita punya itu kan ada komputer, berapa banyak komputer. Nanti kita menggunakan jaringan LAN ya. Jadi kabel ya, kabel saja yang LAN itu, jadi tanpa menggunakan WiFi juga bisa. Sehingga seolah-olah ada internetnya gitu, tersambung di browser ini ya, di browser sampai P, di browser Google Chrome, di browser misalnya Opera Mini, tersambung ya. Ini dengan menggunakan sampai P ini. Nah, aplikasi sampai P ini mengubah zaman dulu, otomasi zaman dulu menggunakan desktop ya. Kalau dulu kita misalnya otomasi perpustakaan, kemudian kita menggunakan misalnya Microsoft Access kita buat, kemudian kita desain. Nah, nanti jadinya itu di desktop ya, ditaruh di C, muncul di layar desktop gitu. Nah, kemudian kita gunakan. Nah, itu biasanya kelemahannya itu belum bisa support dengan kalau kita mau mengembangkan dari yang offline ini ke online ya, menggunakan internet misalnya, itu kita masih perlu migrasi data lagi. Tapi kalau sudah menggunakan sampai P atau PHP MyAdmin ini, kita sudah basisnya sudah website. Jadi nanti bisa kita gunakan, tinggal alihkan saja kalau kita punya domain untuk diakses. Nah, itu bisa ya, bisa mudah migrasinya ya, karena sudah basisnya sudah website. Nanti ini sampai P hampir selesai ya. Ini sebagai internet ataupun server internetnya nih ya, kalau dalam bahasa sederhananya itu, dengan menggunakan sampai P ini kita bisa seolah-olah komputer kita ini bisa tersambung dengan Mozilla ya, dengan Google Chrome dan yang lain-lainnya. Jadi dia fungsinya sebagai mengaktifkan server ya, istilahnya host, lokal hostnya gitu kan, bisa tersambung. Oke, ini sudah hampir selesai ya. Nah, ini tinggal satu langkah lagi, kita akan menginstal. Kalau ini sudah selesai, kita akan menginstal, mengekstrak aplikasi yang
English slide-nya ya. Jadi ini kita sudah tadi yang kita download tadi kan ada 3, satu English XAMPP yang ini ya. Kemudian yang kedua ada yang ini ya. Yang kedua yang bangunan yang ini ya, English slide, bukan yang portable ya, tapi yang ini yang kode. Kalau portable itu biasanya langsung tanpa diinstal lagi XAMPP-nya sudah yang ini ya. Jadi kita nanti tinggal mengaktifkan yang ini, menginstal yang English slide-nya, kemudian nanti kita install database ini, baru selesai ya. Baik, ini sudah, selesai ya. Oke, sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya, kalau kita lihat ini cara install katanya, dan buka masukkan folder English slide ke dalam XAMPP htdoc. Oke, kita akan coba ya yang ini ya. Ini yang tadi yang kita, ini kan ada 3 ya. Ini sudah terinstall. Sekarang menginstal yang ini, mengekstrak yang English slide-nya ya. Oke, kita ekstrakkan ke C, kemudian XAMPP, kemudian ke htdoc. Oke, ini masih berjalan ya. Ini lagi membuka file ekstraknya ya. Oke, ini memang prosesnya ini ya, ya agak lama ya. Oke, ini ya. Kemudian kita akan ekstrak katanya ini, ekstrak English slide ini ke C, kemudian ke XAMPP ini ya, XAMPP, kemudian ke htdoc. Nanti silakan ya, ini di C, XAMPP, htdoc, kemudian oke. Berarti kita ekstrak ke sana ya. Oke. Setelah terekstrak nanti kita akan database-nya ya. Kita akan install database-nya. Oke, ini masih mengekstrak ya. Ini juga lumayan ya, karena memang ini tadi hampir 300-an ya megabyte-nya. Jadi memang ini agak lama, tetapi tetap ya langkah ini harus kita lakukan ya, karena ini memang proses yang harus kita lewati gitu kan. Ya, ini sudah tidak lagi, ini saya contohkan ya, ini tidak lagi memakai internet ya. Saya sudah tidak lagi memakai internet. Ini kita akan buktikan bahwa ini saya sudah koneksi di internet sudah saya coba tutup ya, gitu kan. Ini kita akan coba tanpa jaringan internet. Ini masih dalam proses ekstrak ya. Sedikit lagi. Oke, tadi tinggal satu langkah lagi, kita akan coba ini ya, karena ini sudah tidak ada internet, ini kan tidak ada internet ya. Nah, ini kita sudah tidak lagi bisa membuka yang ini ya. Ini kalau kita mau buka ini, sudah tidak bisa lagi ya, no internet. Oke, kita tutup. Ini juga tidak bisa ya. Coba saja kalau kita mau coba, ini pasti tidak bisa ya, karena tanpa jaringan internetnya ya. Oke, ini juga kita tutup ya, tutup. Yang ini juga kita tutup. Oke, yang ini pun sudah tidak bisa lagi ya, kita ini katakanlah kita sudah tidak bisa lagi menggunakan jaringan internet, tapi nanti kita akan memanfaatkan jaringan yang ini ya, dari yang ini proses yang sedang kita ekstrak ini ya. Ini oke, masih berapa persen lagi nih, baru 44% ya, separuh ya. Oke, baik, kembali lagi ke English slide tadi ya. Ini sudah tanpa internet lagi. Tadi saya sampaikan bahwa XAMPP tadi fungsinya untuk mengaktifkan internetnya. Nanti ada control funnel yang ini ya. Yang ini kita coba aktifkan ya, XAMPP-nya. Coba kita akan aktifkan. Oke, dengan cara ini sambil ini berjalan ya. Ini klik, kemudian ini ya. Kita akan aktifkan XAMPP control funnel-nya.
Ini kita tinggal klik start saja sampai berwarna biru ya, berwarna hijau ya. Ini masih proses. Kemudian oke ya, MySQL-nya juga kita akan start. Nah, dua ini saja ya, dua ini saja. Oke, ini berarti internet ataupun ini ya, internet lokal sudah aktif. Nah, kemudian ini jangan ditutup ya, di minimize saja. Klik minimize. Nah, kita sambil menunggu yang proses ini ya. Proses ini kita akan buktikan bahwa ini internet yang lokalnya aktif. Nah, tinggal tulis saja localhost. Nah, kemudian enter. Nah, ini ya. Ini menandakan bahwa kita aktif sampai P-nya ya. Nanti kita akan proses ini phpMyAdmin-nya setelah kita mengekstrak ya. Setelah kita mengekstrak dari ini ya. Setelah kita mengekstrak dari yang ini dikit lagi nih. Berapa persen lagi? Sudah 73% ya. 80 ini yang ini ya, 80% ini 89%, tinggal 10% lagi. 11%. Jadi ini ya. Oke, ini yang ini yang saya sampaikan tadi. Localhost ini mengubah dari biasanya kan www ya, www gitu ya, www apa misalnya tadi perpusnas go id gitu kan. Kalau sekarang karena tidak ada itu, kita menggunakan localhost dengan mengaktifkan yang ini ya. Nah, ini mengaktifkan ini. Baik, ini sepertinya masih proses ya sekitar ini 8% lagi ya, 8% lagi. Ini mudah-mudahan berhasil ya. Ini kita akan ikuti langkah-langkah berikutnya supaya ini bisa terinstall English Lite-nya ya. Oke, masih 1% lagi ya. Ini 1% lagi. Setelah selesai yang ini, nanti kita akan install yang berikutnya. Tadi kita akan menginstal database-nya ya. Ini rumahnya, kita akan buat English Lite ini sebagai rumahnya ya. Nanti kita rubah saja namanya perpustakaan ya. Ini masih apa? Oke, selesai ya. Oke, selesai. Kita akan lihat di C. Ini ya, di C tadi sudah kita ini di X sampai P. Kemudian kita pindah di htdoc tadi ya. Nah, ini English Lite 3 ini ya. English Lite kita 3 ini kita akan rubah namanya kayak ini mau dirubah ini aja ya, apa? Perpustakaan aja lah ya. Perpustakaan aja biar ini ya. Perpustakaan. Oke ya, perpustakaan biar maksudnya ini program otomasi perpustakaan tapi English Lite 3, tapi ini namanya perpustakaan ya. Oke, sekarang kita langkah selanjutnya katanya ini kan ada tinggal satu lagi yang belum di install ya, yang ini yang database-nya ya. Oke, kita akan masuk di sini. Nah, ini ya. Tadi kan localhost ya, tinggal localhost saja, localhost. Kemudian kita enter, muncul seperti ini, kemudian phpMyAdmin ini ya. Klik phpMyAdmin. Kemudian nih ya, masih berjalan. Ini tanpa internet ya, ini tanpa internet. Baik, kita akan buat database-nya. Klik database. Kemudian kita akan buat database-nya namanya English Lite ya. English ya. English Lite versi 3 ya, versi 3 V3 gitu ya, V3. Gini aja ya. English Lite versi 3. Ini nanti kita disamakan. Atau ini kita English Lite saja ya. Versi 3-nya tidak usah. English Lite ya. Biar mudah. Ini Latin biasanya kita ubah ke ini saja ya, ke bentuknya AMSCIL ini ya. AMSCIL yang ini ya, General CL.
Oke, kemudian create ya. Jadi ini nanti dirubah ya, AMSIL apa nih 8 general CI ya. Oke, create. Nah ini sudah berhasil ya, ini English slide. Oke, klik English slide. Kemudian katanya import yang tadi ya. Kita ambil import ya, berarti diambil dari yang kita ekstrak tadi. Ini import. Kemudian ini choose file ya. Nah, kemudian kita cari tadi di download ya, ini di download, kemudian ini ya di English slide ini. Oh, bukan, berarti yang tadi kita ekstrak dulu ya, harus kita ekstrak dulu. Nah tadi yang ini ya, nah yang ini ya, ini kita ekstrak dulu aja, kita ekstrak ke download saja ke sini ya, biar mudah ambilnya. Oke, berarti katanya ini choose file, kemudian kita lihat di download. Oke, mana tadi ya, ini ya. Oh belum muncul ya, coba kita akan ulang lagi yang ini. Nah ini ekstrak tuh yang mudah kita. Oke, ini di download ini ya, download coba. Oke, oh sudah ada berarti ya. Oh katanya suruh. Oke, kita ekstrak ke yang lain saja, ke ini, ke musik aja ya, biar mudah ambilnya. Oke. Oke. Oh back ya, ntar dulu kita akan coba lihat dulu tadi yang hasil downloadan tadi ya, ini ya, klik kemudian oke, kita ulang lagi saja yang ini ya, yang ini ya. Oke, kita ekstrak tuh ke musik, bisa nggak coba ya. Nah sudah ya, ada di musik itu ya, kita coba lihat. Kita tutup yang ini, ada di musik sini ya. Nah yang ini ya. Oke, kita ambil dari sini ya, dari ini choose file yang ini. Tadi kan ini slide, kemudian import choose file, kemudian di musik tadi ya, saya taruh di musik biar mudah ambilnya. Ini ya, yang ini ya, ini database-nya ya. Kemudian kita open. Nah kemudian open, kita go ya, open go. Oke, masih ada satu langkah lagi ini. Oh ini sudah berjalan ya, muter ya. Oke, ini sudah go ya. Jadi kita mengimpor data tadi yang yang dari ekstrak tadi ya. Ini memang prosesnya agak lama nih. Jadi ini tinggal yang ini, kalau ini sudah terekstrak, sudah terimpor ya ke sini, ke database-nya, ke English slide ini, baru kita nanti setting login PHP-nya ya, login PHP-nya dengan portnya kalau tidak salah 3306 ya. Nanti kita akan lihat. Ini ya, masih proses ya. SQL oke. Nah ini ya, masih berputar ya. Nah, kita menunggu karena memang seluruh data ya, rumah datanya itu kita ekstrak ke English slide ini ya. Nah ini, jadi untuk membuat otomasi itu pertama kita merancang bangunannya, lemari lah istilahnya ya, lemarinya, rumahnya, kemudian ada lemari-lemarinya. Nah inilah yang lemari-lemarinya ini, yang ini ya, yang English slide. Oke, sudah berhasil ya. Ini. Nah ini yang tadi yang sudah kita ekstrak ya. Oke, berarti kita tinggal setting yang ini ya. Satu lagi setting, kembali kita ke C. Ini satu langkah lagi ya, setting, kemudian ke htdoc ya. Oke, kemudian ke perpustakaan. Nah di sini ada common ya, common, kemudian konfigurasinya ya, kemudian main lokal ini ya, main lokal. Kita bisa pakai PHP, pakai ini saja ya, bisa menggunakan ini
Notepad, bisa juga kita menggunakan ini ya. Menggunakan ini saya buat ada Dreamweaver ya. Dreamweaver di tutorial part saya itu ada. Oke, pakai Notepad saja. Kemungkinan nanti teman-teman belum ada ya, belum ada yang Dreamweaver, tapi ini coba saya hanya ingin melihat tampilannya saja ya. Klik kalau menggunakan Dreamweaver ya. Nah, bisa menggunakan Dreamweaver juga seperti ini untuk mengubahnya ya. Untuk mengubahnya. Nah, ini Dreamweaver. Silakan di download, ini ada di tutorial di YouTube saya, ada juga itu. Nah, ini ya. Ini tinggal dirubah. Nah, andaikan ini tidak ada Dreamweaver-nya, sudah. Ini kan karena tidak ada, nanti biasanya kalau di komputer ada ini Notepad ya. Notepad ya. Ini kan klik kanan, open wide Notepad. Nah, ini kan Notepad nih ada semua ya. Pakai Notepad saja ya. Takutnya nanti teman-teman tidak punya ya Dreamweaver. Jadi ini yang perlu dirubah localhost database-nya tadi kan English Lite ya. Nah, di sini kan saya buat tadi English Lite ya. Nah, ini English Lite. Jadi di sini harus dirubah juga. Namanya English Lite. Jadi yang P3-nya ini versi 3-nya kita hapus ya. Oke, ini. Nah, ini ya. Port. Oke, kemudian ini 3306 ini dirubah menjadi 09306 ya. Karena sampai P-nya dia menghendaki port yang 306. Ininya tetap, jadi cuman hanya ngerubah ini saja tadi ya, English Lite ya. Kecuali di sini kita dibuat English Lite 3 database-nya tadi ya, tidak ngerubah lagi. Ini 306. Oke, setelah dari situ kita simpan ya. Save ya. Kita simpan, Ctrl S, kemudian tutup kembali. Nah, baru kita akan buktikan hasilnya. Di sini tinggal localhost ya, localhost, kemudian localhost, kemudian garis miring perpustakaan ya, perpustakaan. Oke, perpustakaan, enter ya, klik. Ini berarti masih ada perubahan lagi ya, berarti masih kemungkinan di sini tadi ya. Oke, kita akan cek lagi yang di sini ya. Kita akan lihat localhost database-nya English Lite ya. English Lite ya. Database-nya ini ya. English Lite 3306. Oke. Ini karena ini namanya perpustakaan ya. Oke, English Lite ini. Kemungkinan ini perpustakaan ya. English Lite titik port 3,06. Oke, coba kita akan cek lagi ya. Ini sudah oke, kemudian ini juga sudah oke. Yang ini English Lite, kemudian perpustakaan. Oke. Kalau seandainya ini berarti bisa juga kita yang ini namanya tadi English Lite ya. English Lite. Coba ini kita rubah, rename English Lite ya. Mungkin English Lite ya. Oke, English Lite. Kalau ini masih belum, berarti yang sebelah English Lite ya, sebelah sana. Nanti kita akan coba buka ini ya, localhost, kemudian English Lite ya. Sebentar ya, masih ada. Kita akan coba rubah sampai htdoc English Lite versi database connector. Oke, 33 berarti masih ada kesalahan di command ya, command tadi ya, mana? English Lite, kemudian ada command, kemudian ada config ya, main local. Oke, coba kita buka dengan menggunakan Dreamweaver ya. Posisinya kemungkinan ya, ada yang ini untuk meloginnya ya, root,
103, kemudian localhost English Lite ini ya, port 3306. Kemudian oke, ini sepertinya sudah oke ya. Save ya, save, Ctrl S, Ctrl S ya, save. Karena tidak ada perubahan ya. Ini localhost the best English Lite ya. Ini tadi kan portnya sudah ya, 3306. Coba kita akan lihat lagi ya. Oke, save ya. Ini hanya settingnya ya. Kita memang kadang kalau pas settingnya ini tidak sesuai juga kan. Nah ini ya, ini ada pengaruh ya. Mana tadi? Oh iya. Tadi ya kita salah masuk ya. Ini oke, ini new agama. SQL database-nya sudah ya. Kemudian oke. Sekarang kita akan cek lagi ya, English Lite localhost English Lite. Oke, berarti ini ini ada masalah ya berarti ya di English Lite localhost root, tidak ada pengaruh ya ini sebenarnya ya. Oke, kita akan coba ulang sekali lagi ya. Ini di posisinya di sini ya, di database-nya kita akan buat satu lagi. Oke ya, perpustakaan saja ya. Kita akan rubah perpustakaan. Coba ini tadi kemungkinan salah kode ini ya, kode ASCII. Oke, yang ini kemudian create. Oke, kemudian kita import source file di ya sampai berhasil ya. Coba sekali lagi nih, English Lite v3.sql. Kemungkinan tadi itu ya apa. Oke, ini go ya, ini belum go ya. Oke, sekali lagi nih ya. Kita akan coba cek apa kesalahannya ya. Tadi kita menggunakan database-nya English Lite, sekarang kita akan rubah perpustakaan coba. Oke ya, kalau ini kesalahan-kesalahan ini biasanya memberikan kita biar ada solusi kalau ada persoalan ya, ada persoalan. Oke, ini masih berputar sedikit lagi ya. Coba kita sekali nih. Kalau memang tidak berhasil, berarti kemungkinan ada yang ini ya, ada yang
salah di sini. Ini kalau kita Z kan bisa lagi ya. Kita kembalikan lagi coba. Kemungkinan kita salah ngapusnya tadi ya. Port ini ya. Oke, di sini juga tidak ada masalah ya. Ini file save coba. Oke. Kemungkinan coba. Ya, masih ya. Oh, ini masih proses ini. Oke. Kemungkinan di notepad tadi ya. Notepad tadi kita akan coba back lagi, mundur ke belakang. Mungkin kita ada salah ini ya. Ini English slide, English detail. Jangan-jangan salah nulis ininya ya, apa? Tulisan English slide itu. Oke, yang perpustakaan juga sudah selesai nih ya, English slide. Coba kita akan rubah nama apa ininya ya, English slide ini kita akan rubah perpustakaan ya. Perpustakaan S ya. 3306 ini ya. Portnya 3306. Oke, save ya. Nah, kita akan coba lagi English slide ya. English slide. Nah, berhasil ya. Berarti tadi ada kesalahan di sini ya, di apa? Pada saat membuat English slide ini tulisannya English slide, kemungkinan salah di situ ya. Ini sudah jadi ya, programnya seperti ini. Oke. Ini tadi memang ada kesalahan kita nulis ini ya, tadi ya, nulis apa English slide-nya tadi mungkin ini ya. Nah, ini sudah dirubah perpustakaan, akhirnya bisa. Oke, itu saja mungkin teman-teman sekalian ya. Jadi tadi ada kesalahan sengaja, walaupun tidak sengaja, tadi dijadikan sebagai sebagai acuan ketika kita tidak bisa aktif, berarti ada kesalahan, kemungkinan salah di namanya ya, English slide, kemudian mungkin English latte gitu tulisannya ya, atau gimana ya, yang jelas. Tapi ketika saya rubah perpustakaan, ini kan perpustakaan yang familiar ya. Nah, ini berarti yang ini tinggal dihapus saja ya. Berarti yang satu, yang English slide-nya nanti kita hapus saja di sini ya, posisinya di MySQL data ya, English slide. Kemudian di sini ada opak ya, English slide ya, itu di DB ya, di DB-nya ya, di database. Tapi intinya yang kita gunakan adalah database yang perpustakaan ya. Nah, jadi bukan database ini di sini ya adanya. Mungkin Index, website sampai P. Ya, intinya di sini, di mana, di database-nya yang ini bisa saja nanti kita delete ya, atau kita misalnya kita hapus ya, tapi yang berfungsi adalah database yang perpustakaan yang ini. Ini tidak apa-apa muncul di sini juga, tidak apa-apa. Ini kalau kita delete sepertinya ini ya, tidak ada di ininya apa. Mungkin ini MPT kosong ini ya juga tidak berpengaruh ya, karena memang larinya tidak ke sini ya, tapi ke perpustakaan. Baik, itu saja ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti di tahap berikutnya nanti tinggal ini saja ya,
kita akan bahas ke yang satu-satunya ini. Ini mungkin sebagai awal saja. Ini bagaimana cara passwordnya tadi ya, masuk sekilas ya. Nah, ini masuk sekilas ke menu aplikasinya yang ini ya. Tadi username-nya Enlistslate, kemudian passwordnya Enlistslate sama dengan. Ini karena Enlistslate mungkin tadi kesalahan Enlistslate mungkin ya. Mungkin salah itu saja ya. Oke, ini. Nah, ini sudah jadi ya program aplikasinya. Nah, jadi dengan ini nanti kesininya tinggal nanti kita di part berikutnya bagaimana cara menggunakannya ya. Tapi langkah demi langkah tadi yang menemui kendala juga ya, itu menjadi pelajaran tersendiri ya. Kalau ada kesulitan, nah ini mungkin untuk nama database lebih baik yang mudah saja, misalnya perpustakaan SD berapa gitu yang saya tadi buat Enlistslate, ini kalimatnya salah mungkin, Enlistslate ya tanpa kemungkinan ya, jadi tidak bisa terbaca oleh program. Itu saja ini tampilannya ya. Nanti di part berikutnya kita bisa bahas kembali. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.